Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan. Surabaya dikenal dengan julukan Kota Pahlawan karena pertempuran 10 November tahun 1945. Yaitu sejarah perjuangan arak-arak Surabaya pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan sekutu. Kembali lagi teman-teman, masih di kota yang sama, yaitu kota Surabaya. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Surabaya, yaitu Jembatan Merah, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Jembatan Merah Surabaya adalah simbol penting di kota pahlawan ini. Sebagaimana Tugu Pahlawan, Jembatan Merah Surabaya yang melintas di atas Sungai Kalimas menyimpan memori pertempuran 10 November tahun 1945. Tempat ini bahkan bisa disebut sebagai salah satu petilasan yang menjadi saksi sejarah perkembangan kota Surabaya sejak era kolonial. Sejarah Jembatan Merah Surabaya telah melintas rentang waktu panjang, sejak masa VOC hingga Indonesia merdeka. Jembatan Merah Surabaya ini menjadi penghubung Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun. Sejak lama, kawasan di sekitar Jembatan Merah menjadi salah satu pusat niaga yang ramai di kota Surabaya. Di sekitar jembatan ini, sekarang masih berdiri banyak bangunan bersejarah. Tidak jauh dari Jembatan Merah, lestari pula kompleks Kota Tua Surabaya. Sejarah Jembatan Merah di Surabaya bisa dilacak hingga masa VOC berkuasa. VOC resmi menguasai kota Surabaya sejak ke 1743. Kongsi perusahaan dagang Belanda itu berkuasa setelah menerima hibah wilayah dari Raja Mataram Islam, Pakubuwono II. Pada tahun 1743, Pakubuwono II menyerahkan hak kuasa penuh atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, serta ujung timur kepada VOC. Penyerahan konsesi terjadi karena Sang Raja Jawa terikat dengan VOC di Perjanjian Ponorogo. Setelah menguasai Surabaya, VOC membangun pusat kota dengan sentuhan Eropa yang dikelilingi tembok benteng di wilayah sekitar Jembatan Merah ini. Kawasan itu tidak jauh dari pesisir sehingga potensial menjadi jalur niaga. Handinoto dalam Perkembangan dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940-1996 memaparkan bahwa awalnya VOC membangun loji dan benteng di utara Kota Tua. Lokasi ini tidak jauh dari kompleks kantor Gubernur Jawa Timur yang sekarang. Pemukiman orang-orang Belanda lantas mengembang ke utara hingga terpusat di wilayah dekat Jembatan Merah Surabaya ini. Kawasan terakhir tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan niaga pada masa kolonial. Jembatan Merah Surabaya ini kemungkinan baru dibangun ataupun diperbesar menjadi jalur utama beberapa tahun setelah 1787. Bisa dipastikan, Jembatan Merah ini sudah ada pada awal abad ke-19.
Di antara hal menarik tentang Jembatan Merah Surabaya ini yang kerap menjadi adalah asal-usul penamaannya. Penamaan Jembatan Merah ini berhubungan dengan legenda Tarung Buaya dan ikan sora di Kalimas. Gelut dua hewan tersebut membuat air Kalimas memerah. Setelah itu, jembatan yang melintasi Kalimas disebut Jembatan Merah. Fakta Jembatan Merah Surabaya lainnya yang menarik ditelusuri adalah perannya sebagai jalur utama di pusat aktivitas kota. Sehingga puluhan tahun berikutnya, Jembatan Merah ini dan wilayah sekitarnya menjadi pusat aktivitas kota di bidang pemerintahan maupun perdagangan. Sampai pada tahun 1925, kantor residen berada tepat di muka Jembatan Merah Surabaya. Ini membuat Jembatan Merah selalu ramai oleh hilir mudik orang yang melintas di jalur darat maupun sungai, terutama sepanjang abad 19 sampai awal abad ke-20. Memasuki abad ke-20, kawasan sekitar Jembatan Merah semakin padat bangunan. Di sini berdiri kantor pemerintahan, perbankan, hingga gedung internasional. Namun tidak mengherankan, pada bulan Oktober-November tahun 1945, kawasan di sekitar Jembatan Merah Surabaya ini jadi salah satu titik konsentrasi bala tentara sekutu. Para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang turun gelanggang ketika pertempuran 10 November tahun 1945 dan beberapa hari sebelumnya juga mengarahkan perhatian ke lokasi yang sama. Pertempuran Jembatan Merah ini bahkan selalu dikenang sebagai momen paling heroik. Beberapa hari sebelum Perang 10 November tahun 1945, arek-arek Surabaya telah mengepung tentara sekutu di Gedung Internatio. Tak jauh dari Jembatan Merah ini, banyak dari mereka menjadikan kolong Jembatan Merah ini sebagai tempat berlindung. Di dekat Gedung Internatio, tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 1945, tragedi Jembatan Merah Surabaya terjadi. Adu pelor sengit antara tentara sekutu dan arek-arek Surabaya. Baku tembak menewaskan satu petinggi militer sekutu yang disegani, yakni Brigadir Jenderal Meleby. Tewasnya Meleby menyulut murka petinggi militer sekutu yang kemudian mengirim 30.000 tentara Inggris India untuk memborbardir Surabaya pada 10 November tahun 1945. Maka hingga kini, Jembatan Merah Surabaya ini terus dikenang sebagai monumen penting yang menjadi saksi heroisme para pejuang kemerdekaan di pertempuran 10 November tahun 1945. Demikian teman-teman, mungkin hanya itu saja perjalanan kami kali ini di Jembatan Merah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.